Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat.
orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Bersukacita. Amin. Amin. Lihat kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar. Haleluya. Berikan lebih meriah lagi tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satukan hati di dalam doa. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala ba shikila barata kala barata kala bu pura barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala ba shikila barata kala barata kala la 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 Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa berada di tempat ini itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan rindu untuk memberkati setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Kau tutup bungkus Tuhan tempat ini oleh udara Yesus. Tutup bungkus Tuhan dimanapun kami berada Tuhan pada saat ini Tuhan. Satukan hati kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan ada penyembah yang baru, bahkan ada doa yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami untuk kami panjatkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan ada semangat yang baru yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya kalau kami berharap kepada Tuhan, tak ada yang namanya
sia-sia. Tapi kami percaya pengharapan yang baru yang Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aba di dalam surga, urapi Tuhan setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami percaya ibadah pada pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Amin. Yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau Tuhan siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. 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 Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada sukacita yang baru? Amin. Amin. Kita sama-sama katakan dan menerkasikan katakan Tuhan Yesus luar biasa bisa? Bisa. Bisa ya 3 kali ya teman-teman. 1, 2, 3. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya.
kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan khusus, kami percaya setiap tangan-tangan akan memberi. Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala basha kala barata kala basha. Hura barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala bashikila barata kala. Hura barata kala basha. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Walker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Even where I don't see you working, even where I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even where I don't see it working, even where I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you
dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Shikila la 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 barataka la 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 shikila la 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 barataka la barataka la 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 barataka la 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 barataka la shikila la 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 shikila ura barataka la barataka la 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 barataka la shikila. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shakala la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la barataka la barataka la bashiki la barataka la ura barataka la 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 barataka la barataka la barataka la bashiki. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan sedang tercurah Tuhan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anakmu Tuhan akan dipenuhi Tuhan dengan Roh-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu buat kebaikan-Mu, penyembahan yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa yang akan mengurapi Tuhan setiap kami. Akan pesan Tuhan yang akan disampaikan Tuhan untuk Kak Rayon kami Tuhan, Pak Heron Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Berbicara Tuhan bagi setiap kami akan duduk diam untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang dalam gereja Tuhan. Shalom juga untuk gereja-gereja yang ada di Bali, di Pontianak, di Batam, GBI Pantai Permata.
Bagi saudara-saudara yang sedang sakit di rumah sakit, saya percaya Tuhan akan menjamak saudara semuanya. Amin. Satu kerinduan di dalam ibadah ini supaya ada kuasa memberkati hidup kita. Saudara, tema khotbah saya pada siang hari ini adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Ini penting, kunci untuk mendapatkan keselamatan. Ya, orang yang rendah hati disayang oleh Tuhan. Orang dicintai Tuhan. Orang yang rendah hati adalah milik surga. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka dalam Matius 5. Yaitu saudara, perikop di sini adalah ucapan bahagia. Umat Tuhan harus bahagia. Ya, dapat tekanan harus bahagia. Dapat berkat, waduh juga harus bahagia. Amin. Ya. Nah, ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, dan seterusnya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Hari ini apa yang saya khotbahkan, mungkin saudara yang di rumah, mungkin saudara ada yang di dalam gereja, yang di luar kota, maupun yang ada di Taman Mini Square. Saudara mengalami suatu duka cita karena saudara mendapatkan tekanan. Ya, saudara mendapatkan suatu apa yang tidak baik dalam hidup saudara, kasih dalam Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Ya, dikatakan di sini soal ayat ketiga, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, atau orang yang berduka cita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukan seolah-olah kita gambarkan miskin dalam materi. Ya, duka cita karena kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, atau orang yang kita sayangin, atau salah satu keluarga kita. Bukan. Kita artikan pada pagi hari firman ini, saudara, orang yang miskin, orang yang tertekan, orang yang terhimpit, ya, orang yang duka cita, saudaraku kasih dalam Tuhan, orang yang benar-benar rasanya terhina. Maka Tuhan katakan, berbahagialah engkau. Ya, berbahagialah. Engkau boleh di depan orang merasa engkau ya seolah-olah miskin. Engkau merasakan duka, tapi di hadapan Allah engkau penuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka khotbah saya mungkin yang saudara saat ini hadapi, atau yang lalu saudara hadapi, atau yang akan datang saudara hadapi. Ya, banyak orang yang hidup dipandang sebelah mata oleh orang lain, atau dikatakan kurang dibutuhkan oleh lingkungan kita, maupun melalui keluarga sendiri dianggap remeh atau diremehkan. Ini kejadian di dunia ini, kejadian dalam kehidupan manusia. Orang dipandang sebelah mata, nggak dibutuhkan, ya, diremehkan. Kita sebagai umat Tuhan, pandanglah Yesus. Yesus lahir berapa ribu tahun yang lalu di dunia ini. Apakah dia tidak diremehkan? Apakah dia diorangkan? Apa dia dipandang baik? Saya katakan sebagai hamba Allah, tidak. Selalu dia diremehkan, dipandang tidak baik dan terhina. Yesus sebagai bayi saja mau hidup di dunia ini pun tertolak di tempat yang layak, sampai dia lahir di kandang domba. Yesus sebagai juru selamat menyampaikan kebenaran.
untuk supaya banyak orang diselamatkan. Ternyata apa? Sebaliknya, dia dicaci maki dalam satu rancangan busuk untuk menangkap Yesus, untuk mempenjarakan Yesus dan menyalibkan Yesus. Inilah dunia, saudara. Jika saudara-saudaraku yang di rumah atau di mana saja berada, khususnya gereja ini, suatu saat saudara dipandang rendah oleh orang lain, diremehkan oleh keluargamu, engkau hanya kuncinya supaya kau tidak tersakiti, supaya engkau tidak terhina rasanya, supaya tidak ada kejahatan-kejahatan yang keluar dalam kehidupan kau. Kuncinya adalah rendah hati. Rendah hati. Orang yang rendah hati milik surga. Siapa yang punya surga? Siapa yang ada di surga sekarang ini? Yesus Kristus. Engkau, saya milik surga, milik Yesus Kristus. Jadi umat-umat kesayangan Tuhan, jangan kecil hati, jangan pesimis. Ya. Jangan kau mengambil tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan-tindakan yang dipakai iblis untuk berbuat jahat. Untuk apa? Untuk membalas orang yang meremehkan kita. Untuk membalas orang yang menghina kita. Firman Allah katakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Biar kebaikan kita dibalas kejahatan, kita jangan balas dengan kejahatan. Tuhan mengajar kita apa? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Amin. Apa yang kau perbuat, perbuatlah buat Tuhan. Meskipun kau sudah perbuat yang terbaik untuk siapa saja, pemimpinmu, perusahaanmu, keluargamu, engkau dianggap remeh. Katakan, saya berbuat untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Biar keluarga saya menolak, pekerjaan saya menolak, tapi buat Tuhan. Saya anak Tuhan, harus jadi garam dan terang dunia. Oh, haleluya. Ya. Saya berkatakan di sini, saya hidup banyak diremehkan orang. Dari masa remaja saya, dewasa muda saya, sampai jadi orang tua, sampai jadi kakek saat ini pun, banyak orang melihat sebelah mata. Banyak orang menghina, mengejek. Saya nggak peduli. Sakit. Kuncinya, saya mendapatkan di Healing Heart hari Selasa di tempat ini. Itu yang saya dapatkan. Hati saya harus saya jaga. Rendah hati. Apapun kata orang, yang penting tidak kata Tuhan. Kata orang silakan. Jangan sampai kata Tuhan yang tidak baik buat saya. Ya saudara, maka kita berbuat buat Tuhan. Maka saudara lakukan itu. Apa kata orang, apa kata lingkunganmu, yang penting saudara kau baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita mau tinggal di sana. Kita harus tinggal di sana. Karena hidup ini adalah sementara, yang kekal ada di surga. Jangan kita balik. Jangan kita balik. Hidup ini tidak kekal di sini. Ya. Tidak kekal. Hidup di dunia ini sementara. Keluargaan kita adalah surga. Haleluya. Amin. Jadi saya memohon kepada seluruh keluarga Kristus yang Tuhan cintai. Mungkin saat ini, saya ulangi lagi, mungkin saat ini saudara diremehkan, dianggap sebelah mata, nggak diperlukan. Mengucap syukurlah saudara. Mengucap syukurlah saudara. Saudara harus lakukan buat Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan, saudara tidak dipandang sebelah mata. Saudara punya Tuhan. Tuhan kita tidak pernah tidur. Manusia boleh salah menilai kita, tapi Tuhan tidak pernah menilai yang salah di hadapan kita, selama kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, hidup kita di tangan Tuhan, karena kita adalah umat pilihan.
Orang bisa menerka-nerka kejahatan, orang bisa memberi rancangan, tapi Tuhan akan meluputkannya. Maka tidak sedikit sekali lagi orang merasa kurang dihargai, udah kerja keras, udah menjadi suami yang baik, menjadi istri yang bijak, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang menghormati orang tua. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak diperlakukan dengan adil. Mereka bisa saja marah, ya, tidak terima, menuntut perlakuan yang jahat. Maka kita di dalam Tuhan Yesus, jangan kita dikendalikan oleh perasaan. Saudara, kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, biarlah kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penghibur kita, Roh Kudus adalah penolong kita, penasehat kita. Haleluya. Amin. Ya, Roh Kudus itulah peranan penting dalam kehidupan kita. Sakit, mari kita berbahasa roh. Kenapa saya membawa saudara harus berbahasa roh? Bahasa roh, sekali lagi, saudara, itulah bahasa surgawi. Bahasa roh untuk menguatkan kita. Di waktu kita lemah, kita hanya bisa nangis. Lalu tangisan itu, saudara, tidak bisa membuat jalan keluar. Tapi yang jalan keluar adalah berbahasa roh. Kita hanya memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Itu kekuatan yang gak kelihatan itu tiba-tiba mengalir dalam kehidupan kita. Kita menjadi kuat seperti pohon korma. Amin. Di mana saja ditempatkan, pasti pada musimnya berbuah. Pada waktunya kita menjadi kepala. Pada waktunya kita menjadi berkat untuk memberkati banyak orang. Beri tepuk tangan tuh. Haleluya. Nah, saudaraku, jika Tuhan memposisikan kita, ya, memposisikan diri kita seolah-olah kita harus berada di bawah tekanan, himpitan, kekuasaan dari orang yang mempunyai kuasa dalam hidup kita. Karena kita mungkin sebagai pegawai, sebagai bawahan, mungkin kita sekali lagi saudara sebagai orang yang ada di dalam kekuasaan orang itu. Tuhan izinkan kita keadaan seperti itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan melawan. Apapun keputusannya, hormati saja. Takutlah kepada Tuhan, bukan takut pada manusia. Amin, hormati saja. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan. Amin. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti Daniel, apapun keputusan seorang raja, dia menghormati, tapi dia tidak beralih kepada siapapun. Dia tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, meskipun resikonya besar, dimasukkan ke gua singa, dia tidak pernah berubah. Meskipun maut akan menjemputnya, dia tidak berubah. Justru maut-maut yang akan menerkam dia, singa-singa itu bertekuk lutut di hadapan Daniel. Oleh karena ada kuasa yang besar di dalam Daniel. Demikianlah hidup kita. Demikianlah hidup kita. Amin. Hormati apapun diputuskan. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita ngadu saja pada Tuhan. Kita hanya ngomong aja sama Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Amin. Kita milik Tuhan. Emang saudara, sungguh rasanya hanya orang yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita disakiti? Ya. Diremehkan, dihina. Maka supaya enggak luka hati kita, rendah hati saja. Di dalam Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya lihat di sini. Ia membimbing siapa? Yesus membimbing orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang tertekan. Ia mengajarkan jalannya Tuhan
kepada orang-orang yang rendah hati. Kunci apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Maka saudara, kita belajar ya dalam kehidupan Daud. Daud bukan sekonyong-konyong tiba menjadi seorang raja. Siapakah Daud? Daud anak yang paling bungsu. Sekali lagi saudara, kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul, orang yang telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikut Saul, nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua adalah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Sama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud lalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saya lompat ayat 17. Isai berkata, ayahnya berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sefa dan roti yang 10-nya, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saudara, Daud ini anak yang paling bungsu. Ya, anak yang disayang sebetulnya. Anak paling kecil itu paling bungsu itu anak yang disayang. Justru Daud ditempatkan dalam keluarga Esa ini, saudara, di tempat yang tidak baik. Dia harus melihara dan menjaga domba-domba ayahnya. Di mana sih domba-domba ini? Di tempat yang jauh dari pemukiman. Bisa, saudara, di hutan, atau bisa di semak-semak. Dan lawannya bukan manusia, adalah binatang-binatang buas. Suatu saat Daud bisa diterkam juga, bukan dombanya juga. Tapi Daud melakukan, dia nggak menawar. Papa, ayah, kenapa kok saya anak yang bungsu ini harus disayang, kok saya ditempatkan di hutan atau di tempat yang di kota kayak di mana? Kenapa tidak? Nah, Daud tidak seperti itu. Daud anak yang taat, anak yang rendah hati. Disitulah Tuhan melihat Daud. Tuhan melihat keluarga Isai. Siapakah keluarga Isai yang selalu hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan? Didapatkan anak yang paling bungsu adalah Daud, yang patuh kepada orang tua, yang selalu melakukan perintah orang tua yang saya katakan tadi itu, menghormati keputusan orang. Keputusan orang yang di atas kita, menghormati keputusan orang tua kita, saudara tua kita. Menghormati. Tapi punya Tuhan. Ada Tuhan di atasnya. Amin. Dia menghormati, dijalankan, tapi dia selalu memuji, menyembah Tuhan. Dia jalankan, dia tidak bersungut-sungut. Maka saudara, di mana saudara bekerja, di mana saudara berkeluarga, hormati keputusan dalam keluarga itu. Hormati keputusan dalam dunia kerja. Tapi engkau punya Tuhan. Kau jaga api perdamaianmu dengan Tuhan. Jagalah sekali lagi hubunganmu dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Amin. Amin. Ya, saudara. Engkau dijauhkan malapetaka meskipun keputusan itu. Engkau rasanya terhina, terhimpit, dianggap sebelah mata. Tapi kau lakukan, Tuhan akan membelamu. Meskipun di tempatmu tidak enak, Tuhan tetap membelamu. Meski di tempat keluargamu gak enak, Tuhan membelamu. Amin. Dia menjagamu. Nanti tunggu waktu Tuhan yang tepat, bukan cepat. Tunggu. Daud lakukan ini. Saudara, kenapa bukan kakaknya yang membawa makanan kepada adiknya? Kok kebalikan adiknya yang bungsu membawa makan pada kakaknya di medan perang lagi? Kenapa? Inilah dunia. Inilah manusia. Saudara, singkat kata saudaraku kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 27, 28, 29, sampai Daud
di tempat tujuannya ketemu kakaknya. Kakaknya pertama, kamu ngapain ke sini? Aku tahu keberanianmu, tetapi aku tahu juga hatimu yang jahat. Coba saudara lihat. Sudah jauh-jauh mengantar apa yang titipan dari papanya. Untuk kakaknya justru diejek. Tersakitin loh. Tersakitin loh. Kita maksudnya baik-baik loh saudara. Adiknya maksudnya baik-baik loh. Ini pesan dari papa loh. Dari ayah untuk kamu supaya kamu terjaga. Kamu supaya makan sehat. Tambah dikatain. Dipandang sebelah mata nggak sama adik, sama kakaknya? Dipandang. Dan didakwa hati yang jahat. Tapi Daud tetap setia. Dia tidak mengeluarkan kata-kata sebaliknya. Kakak, kau nggak tahu diri ya. Aku jauh-jauh, aku tinggalkan dunia kerjaku. Hewanku aku titipkan dengan orang. Aku ngantar. Ke engkau tambah kau katakan aku. Nggak tahu diri kamu ya. Enggak tuh. Inilah kita belajar. Apa yang kita perbuat kepada manusia. Ini pada saudara sendiri loh. Kita perbuat kepada orang yang terdekat. Yang terbaik kita berikan. Justru dibalas kejahatan. Dibalas terka-terka yang jahat terhadap kita. Apakah saudara marah? Sebagai anak Tuhan, tidak boleh marah. Bagaimana Pak tidak boleh marah? Saya enggak seperti itu. Rendah hati. Rendah hati, tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Dengan ejekan apapun, dengan dakwaan apapun, tinggikan Tuhan. Manusia tetap manusia, tapi Tuhan adalah Tuhan. Dia di atas segalanya manusia. Manusia boleh punya kedudukan apapun, itu semua berasal dari Tuhan. Maka kita muliakan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ku tinggikan. Mari kita nyanyikan, tinggikan Tuhan ya, supaya hadirat Allah turun menjamak saudara di mana saja sudah berada. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, saya lanjutkan. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti tidak terlepas dari cacian orang lain. Ya. Pasti ada kata-kata yang kurang enak kita dengar. Apapun yang sudah saudara buat baik sekalipun, tetap pasti ada ketidakpuasan, cacian. Ya. Namun hal yang penting membuat seorang merasa rendah ketika sudah mendapatkan cacian dan orang lain. Saudara, kita mendapatkan suatu apa? Kita direndahkan. Kita sudah lakukan yang baik, tapi cacian kita terima. Keluhan-keluhan yang tidak enak kita dengar. Tidak selamanya orang akan suka terhadap kehidupan yang seperti itu. Namun sebagai umat Tuhan yang bijak tentu bisa menyikapin hal-hal apa yang kita rasakan. Jadilah sebuah hinaan sebagai introspeksi diri. Dan buanglah rasa sakit hati dan melakukan hal yang bisa meningkatkan potensi.
untuk memacu diri, untuk berprestasi agar hinaan itu tidak terbukti dalam kehidupan kita. Caranya Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Apa yang kita lihat yang tidak enak, apa yang kita dengar kurang sedap atau kurang nyaman, maka berjuanglah untuk menjaga hati. Jangan sampai tersakiti, agar kita tidak ada rasa dendam. Ya, jangan sampai iri hati, tinggi hati, ya, putus asa, bunuh diri, atau hal-hal kejahatan yang terjadi di dunia ini, membunuh, ya, menganiaya, nggak terima, menyiram air keras, ya, dibakar dan sebagainya. Firman Allah katakan, akhir zaman orang jahat semakin jahat. Bagaimana kita supaya tidak menjadi orang jahat? Terima apa adanya. Rendah hati. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Ngadulah segala sesuatu sama Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menghiburmu. Roh Kudus akan membentenginmu. Amin. Kita belajar lagi. Kejadian 37 ayat ke-5. Lihat ini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Maksudnya benar, tulus. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara-saudaranya mendengar ceritanya lebih benci lagi. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi mungkin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tanpa matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan pada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa yang mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Lompat ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sebelum dijual, apa yang Yusuf rasakan? Saudara, dimasukkan ke sumur kering. Saudara, ini kenyataan kehidupan di dunia ini. Enggak ada yang namanya saudara didengar itu baik. Orang tuh selalu baik. Apa yang kita perbuat baik, orang lain itu menerima baik. Belum tentu saudara kasih dalam Tuhan. Belum tentu kita belajar melalui firman-firman ini adalah suatu kebenaran, bukan pembenaran. Ini nyata, orang Kristen itu kaya dengan apa? Kesaksian-kesaksian hidup di firman ini. Jangan kita menyimpang dari firman ini. Ini kita hidup dalam proses di dunia ini. Tadi udah saya kasih tahu Daud, Daniel, Yusuf, dan banyak yang kita harus pelajarin. Maka tuh baca firman setiap hari, itu menjadi berkat buat kita. Jika engkau teraniaya, jika engkau terhina, jika engkau terhimpit, firman itulah jalan bagimu. Firman adalah kemenangan bagimu. Amin. Ya, Yusuf dimasukkan sumur kering, dijual. Saudara, sebelum dijual, Yusuf ditelanjangin dada begitu, dimasukkan ya kerangkeng atau tempat kandang di orang-orang yang terjual, dipermalukan. Maka saya katakan, manusia boleh menerka, manusia boleh memberi rancangan-rancangan apapun, tapi Tuhan rancangannya indah. Kalau bukan rancangan Tuhan, pada suatu saat Tuhan akan ambil alih dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita.
Maka rasa dengki, rasa iri itu ada di setiap manusia. Maka harus kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, karena manusia itu selalu ego, ingin diakui. Manusia ingin ada satu keadilan. Saudaraku, kita serahkan semua di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, saya bagikan 5 poin agar kita tetap tegar dan kuat untuk menjalankan hidup ini. Jika kita diremehkan atau dipandang sebelah mata oleh orang lain, kita tidak tergoncangkan. Pertama, jangan melawan, hadapinlah dengan hati dan pikiran tenang dan terkendali. Engkau mengalami suatu tekanan, ejaan, apapun, apa yang kau sudah perbuat baik tapi dipandang tidak baik, jangan melawan. Hadapi dengan hati dan pikiran yang tenang dan terkendali. Dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, saudara jangan tentang, nanti kita sakit. Yang kedua, bersikap sebagai orang bijak dan bertindak secara dewasa rohani. Amsal 16:23. Hati orang bijak menjadikan mulut berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Yang ketiga, jangan sedih, jangan pesimis, jangan menyalahkan dirimu. Yang keempat, ingat bahwa di luar sana ada orang-orang seperti kita, tapi mereka tak pernah bersedih, tetap percaya diri dan optimis. Yang terakhir, berjalan bersama kuasa Roh Kudus yang sudah ada di bumi berapa ribu tahun lalu untuk memberikan roh kebenaran bagimu. Amin. Kuncinya Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Inilah jawaban firman Tuhan untuk saudara yang mendapatkan teraniaya. Saudara selalu hidup di serba salah, dianggap sebelah mata sama orang lain, diremehkan. Inilah jawabannya. Amin. Engkau akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Siap menghadapi apapun, situasi apapun. Sakit memang sakit, saudara, karena ada duri dalam daging. Tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Janji Tuhan kita harus percaya. Amin. Iya dan amin. Mari kita bangkit berdiri. Musik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Ingat, tetap rendah hati. Apapun yang Tuhan izinkan, tetap rendah hati. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang terjadi, kita lakukan untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, kita lakukan untuk Tuhan. Apapun goncangan yang kita hadapi, kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan, Tuhan bukan manusia. Yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan untuk Tuhan, itu berharga di mata Dia. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. katakan ku tinggikan.
masing-masing merenungkan diri melalui firman yang Tuhan sampaikan oleh karyawan kita. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Mungkin kita dihina, mungkin kita dianggap tidak berharga, mungkin kita sering dibanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan keluarga tidak menganggap kita. Tapi satu yang pasti, Tuhan Yesus memilih kita untuk menjadi anak. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Apapun yang Tuhan izinkan, tetap jaga hati, tetap rendah hati, lakukan untuk Tuhan. Karena ketika engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan lakukan lebih untukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan melawan, jangan memberontak kepada orang tua, kepada pemimpin, kepada orang-orang pilihan Allah. Biarlah kita tetap tunduk taat dan mendoakan mereka, sehingga ada waktu Tuhan untuk memperbaharui para pemimpin kita, orang tua kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, sehingga tidak ada celah buat memisahkan kita dengan saudara seiman, dengan keluarga kita, maupun hamba-hamba Tuhan. Terus berdoa, minta pembaharuan, minta keunitian, minta kesehatian. Biarlah hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Terjadi di gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapak buat firman kebenaran yang disampaikan hamba-Mu, karayon kami, Bapak rohani kami yang terkasih, bahwa kami harus tetap rendah hati. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tetapi kami percaya Roh Kudus akan beri kemampuan buat kami. Roh Kudus akan memperbarui setiap dari kami. Mungkin kami tertolak dalam keluarga, mungkin apa yang kami lakukan baik belum tentu dianggap baik untuk orang lain. Kami tidak bisa menutup mulut orang lain, tapi kami bisa mengarahkan mata kami, hati kami kepada sorga. Apa yang kami lakukan hanya untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau materikan kami menjadi anak-anak-Mu, untuk tetap menjadi berkat, menjadi garam dan terang, dimanapun kami berada, baik di keluarga, baik di pelayanan, maupun dunia marketplace, di dunia kerja. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat anak-anak-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkati, sehingga firman ini benar-benar hidup di hati anak-anak-Mu. Bahkan benih firman ini boleh bertumbuh Tuhan, berakar, berbuah. Saya percaya keluar dari tempat ini anak-anak-Mu memiliki kerendahan hati yang dari sorga. Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus beri penghiburan, Roh Kudus beri pembaharuan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus berkati gereja ini, biarlah gereja ini menjadi gereja yang berdampak di kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan.
kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat kerendahan hati, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, bahkan berkat kesehatan, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.